kalian menemukan satu keadaan lagi sedang asik nih makan sesuatu yang benar-benar makanan itu disukai nikmat sekali. Semua kisah ulama pasti mulia dan banyak hikmah. Kenapa makanannya tidak dihabiskan dulu, Walid? Mari ikuti setiap kisahnya agar kita jadi anak bertakwa. Ambil hikmah dan pelajaran agar hati bertambah iman. Anak-anak surgawi, kuat iman di hati. Anak-anak surgawi, banyak ilmu dikaji. Anak-anak surgawi, mencari ridho ilahi. Anak-anak surgawi, kebanggaan abi umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Walid. Gimana kabarnya Ulil Albab? Alhamdulillah, kami baik. Alhamdulillah, Walid baik. Dan kita masih tetap dalam keadaan berpuasa insya Allah. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat kita biiznillah insya Allah. Teman-teman, Ulil, Albab, dan teman-teman se-Indonesia, pernah nggak kalian menemukan satu keadaan atau kejadian, atau bisa juga itu dirasakan oleh kalian, lagi sedang asik nih makan sesuatu yang benar-benar makanan itu disukai nikmat sekali. Tiba-tiba mendengar suatu panggilan azan, lalu dia meninggalkan. Pernah nggak begitu? Kalau aku belum pernah sih. Biasanya dihabiskan dulu makanannya, Walid. Apalagi kalau makanannya enak. Iya sih, ini Walid pahami memang. Kalau sesuatu yang bisa dinikmati itu bisa berpotensi itu membuat kita lupa terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Tapi Walid pernah membaca atau mendengar cerita, pernah suatu hari ada seorang yang lagi makan, tiba-tiba dia mendengarkan azan, dia tinggalkan makanannya, mendengarkan azan. Masya Allah, siapa orang itu, Walid? Kalau kalian ingin tahu nanti Walid akan cerita. Tapi seperti biasa, kita tuh kalau belajar ilmu atau mendengar cerita-cerita terbaik, maka biasakan untuk seperti biasa apa? Berdoa sebelum belajar. Betul, yuk kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semua kisah ulama pasti mulia dan banyak hikmah. Dialah ulama istimewa, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Suatu hari ulama ini pernah melakukan aktivitas di sebuah pasar. Dia sedang berjalan-jalan di pasar. Saat tiba di pasar itu, dia tentu mengamati semua kehidupan pasar dengan semua kejadian di pasar. Seorang ulama ketika berada di dalam pasar, ilmunya bekerja mengamati apa yang terjadi di situ dan mencari berbagai macam hikmah. Salah satunya ketika melihat ada seorang anak kecil di situ, teman-teman. Dari kejauhan di pasar itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri melihat anak kecil sedang makan. Asik sekali. Sebagaimana tadi cerita Ulil Albab itu, makan enak sekali. Saat makan enak, ternyata saat di pasar itu mendekati waktu sholat. Saat makan belum selesai, dari kejauhan terdengar suara azan masuk ke dalam pasar dan terdengar juga kepada anak kecil itu, termasuk Imam Sufyan Ats-Tsauri.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kecil itu langsung meletakkan makanannya, dia langsung bergegas, dia tinggalkan makanan itu, dan dia langsung pergi. Masya Allah, kenapa makanannya tidak dihabiskan dulu, Walid? Karena dia mendengar azan. Itu menurut Walid. Tapi dalam kisah itu, Imam Sofyan Ats-Tsauri justru mendekati anak itu yang sudah bersiap-siap pergi. Hai anak kecil, kenapa kamu ingin segera pergi? Makananmu belum habis. Aku mendengar azan, kata anak kecil itu. Loh, habiskan aja dulu. Apa yang disampaikan seorang anak kecil ini, teman-teman? Apa, Walid? Inilah hebatnya kalau anak yang di hatinya hafal Quran. Di jiwanya dan kepalanya menghafal ayat-ayat Allah. Nanti teman-teman buka ya. Anak ini membaca Quran. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Gimana bunyinya? Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah. Ayat itu bicara, wahai orang-orang beriman. Ini anak kecil itu bilang begitu. Aku pernah membaca ayat bahwa ada teguran Allah di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, ketika sudah waktunya sholat Jumat maka diperintahkan untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Ayat itu yang disampaikan seorang anak kecil. Imam Sofyan Ats-Tsauri meneruskan dada saya mengatakan, subhanallah. Ayat yang menjadikan praktek hidup seorang anak kecil dan menjadi hikmah ulama istimewa seperti Imam Sofyan Ats-Tsauri. Ulil albab, teman-teman se-Indonesia. Memang kalau kita memakan sesuatu yang kita sukai, bahkan kita tunggu-tunggu, itu nikmat. Tapi jangan lupa, ada banyak perintah Allah yang menjadi diri kita terselamat. Sholat menjadi penyelamat. Boleh jadi makanan nikmat. Tetapi ada sholat yang menyelamatkan. Begitu pula kebiasaan ini harus kita jaga. Dalam setiap aktivitas hidup kita di dunia ini. Mana yang sebenarnya kita lebih mendahulukan perintah Allah. Dan mana yang sebenarnya itu juga perintah Allah. Tetapi bisa kita tunda. Kita makan, dengan makan nikmat tentu perintah Allah. Karena kalau dengan makan kita akan menopang tubuh kita untuk bisa beribadah. Tapi ketika sudah cukup atau bahkan ada waktu yang memang kita bisa tunda agar kita bisa melakukan yang lebih tinggi lagi, itu ibadah, sholat itu, panggilan azan itu, maka disitulah hati kita yang memutuskan. Menikmati makanan boleh, tetapi diniatkan bahwa menikmati makanan itu dalam rangka untuk bisa melakukan aktivitas ibadah. Kakinya kuat, tubuhnya kuat, jiwanya kuat. Karena kita menikmati makanan yang kita suka. Begitu juga karena dari ibadah dengan makanan, maka kita lakukan juga dengan panggilan azan dan mendengarkan itu ibadah, melaksanakan sholatnya pun ibadah. Jadi ada rangkaian ibadah dari makan sampai kita sholat. Masya Allah. Dengar suara indah menggema sampai ke rumah. Allahu Akbar, panggilan mulia, tanda sholat sudah tiba. Ayo kawan jangan diam saja, hentikan semuanya, siap-siap sholat. Azan-azan memanggilku untuk sujud pada Tuhanku. Azan-azan suara merdu mengingatkanku selalu. Itu suara muazin yang berseru, mengajak kita menuju masjid. Seperti Bilal di zaman dulu,
kita jawab dengan ketaatan, dapat pahala dari Tuhan. Azan-azan memanggilku untuk sujud pada Tuhanku. Azan-azan suara merdu mengingatkanku selalu. Kalau azan terdengar lagi, hatiku bahagia sekali. Allah sayang pada hambanya yang datang sholat dengan gembira. Azan-azan memanggilku untuk sujud pada Tuhanku. Azan-azan suara merdu mengingatkanku selalu. Semoga Allah mudahkan Uli dan Albab, dan semoga Allah mudahkan seluruh anak-anak surgawi se-Indonesia dengan atas izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Walid. Mari ikuti setiap kisahnya agar kita jadi anak bertakwa. Ambil hikmah dan pelajaran agar hati bertambah iman. Anak-anak surgawi, kuat iman di hati. Anak-anak surgawi, banyak ilmu dikaji. Anak-anak surgawi, mencari ridho ilahi. Anak-anak surgawi, kebanggaan